Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati iman, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Rabbi atas limpahan nikmat serta karunia-Nya malam ini, malam yang mulia, malam Jumat. Allah masih memperkenankan kepada kita untuk bisa hadir tempat ini. Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemampuan melangkah, Allah berikan waktu luang, Allah berikan nikmat iman dan Islam agar kita dapat menunaikan kewajiban kita beribadah mengabdi kepada-Nya. Semoga Allah berkenan menerima ibadah kita, sholat kita, zakat kita, saum kita, dan segala ibadah kita. Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita, dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada pimpinan besar umat manusia sedunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Agar hidup manfaat, rindu surga lewat ibadah, mencari berkah yang kuasa. Jamaah yang berbahagia, perkenankan saya dalam kesempatan ini menyampaikan sebuah judul, yaitu dosa-dosa besar dan dosa terbesar manusia. Fatiman rahimakumullah, bahwa berbicara tentang dosa dan kesalahan, tentu semua manusia pernah berbuat salah, berbuat dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang besar maupun yang kecil. Dosa karena berbuat salah, seperti secara tidak sengaja atau mungkin secara hilaf, kita pernah berdusta, berbohong, fitnah, kita pernah mencuri, kita pernah meninggalkan sholat, tidak menunaikan zakat, enggan beribadah haji padahal sudah mampu, makan harta anak yatim dan sebagainya. Di antara perbuatan tersebut terdapat dosa besar dan dosa kecil, bahkan ada dosa yang tidak diampuni. Ada 7 dosa yang membinasakan. Rasulullah bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Ditanyakan kepada Nabi, apa saja ya Rasulullah? Maka Nabi pun menjawab, syirik, membunuh jiwa yang dilarang Allah kecuali dengan yang dibenarkan oleh syara, makan harta anak yatim, makan riba, berpaling atau lari saat perang, dan menuduh zina kepada wanita-wanita yang baik, yang terhormat, padahal mereka sendiri tidak tahu menahu bahwa mereka itu sebenarnya orang-orang yang beriman. Dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwa ada 7 dosa yang membinasakan. Yang pertama syirik, dan syirik ini menempati ranking yang pertama. Yang kedua membunuh jiwa yang dilarang kecuali dengan hal yang dibenarkan, umpamanya dalam peperangan. Kemudian memakan harta anak yatim, memakan riba, berpaling dari perang, lari ketika saat perang, dan ini perang yang berhubungan dengan perang membela agama, menuduh zina kepada wanita yang baik-baik. Waktu iman, jika kita merasa berdosa, maka Allah perintahkan agar kita bertaubat. Pertanyaannya, apakah Allah akan menerima taubat kita? Lantas sampai kapan batas waktunya bertobat itu? Dalam masalah ini Rasulullah menjawab, sesungguhnya
Allah menerima taubat seorang hamba selama ruh belum sampai di tenggorokan. Seperti contohnya Fir'aun. Ketika dia dalam kondisi kepepet sudah mau tenggelam, baru dia mengaku, wa ana minal muslimin, aku muslim gitu. Pada saat itu dia bertobat, padahal sebelumnya dia bahkan mengaku sebagai Tuhan. Namun tobatnya karena sudah mau kelelep, diibaratkan seperti roh sudah sampai di tenggorokan, tobatnya tidak diterima. Khotiman rahimakumullah, bahkan secara khusus Allah perintahkan kepada orang beriman agar bertobat, taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat kepadanya, taubatan nasuha. Selanjutnya, yang wajib beristighfar dan wajib bertobat adalah mereka yang pernah berbuat dosa. Namun kadang-kadang secara tidak sadar kita merasa tidak berdosa padahal kita berdosa. Keluar melangkah dari rumah saja kadang-kadang kita sudah mendapat warisan dosa dari orang lain secara tidak sengaja. Orang lain mewariskan dosa kepada kita. Kita baru keluar dari pintu pagar, ada wanita lewat pakai baju yang minim, itu udah kewarisan dosa itu. Itu dosa warisan itu, dia mewariskan ke kita. Nah, itu dosa yang tidak sengaja. Apalagi kalau kita belanja ke toko-toko swalayan, nggak ada pelayannya pakai rok panjang, roknya di atas lutut semua, sehingga ada mudorotnya belanja ke swalayan itu. Mudorotnya ya seperti itu. Dari sisi dosa pandangan mata. Khotiman kembali kepada laptop. Orang yang pernah berdosa mungkin pernah syirik secara tidak sengaja menyekutukan Allah, pernah berperilaku munafik, pernah durhaka kepada orang tua, pernah memakan riba atau hal-hal yang tidak halal seperti mencuri secara tidak sengaja. Wah, ada apa? Mencuri secara tidak sengaja ada. Sering. Bahkan kita kadang-kadang tidak terasa. Kita mau beli kacang, nggak izin nggak apa, kita ngambil langsung kita makan. Mencuri, rasanya dia nggak merasa mencuri, padahal itu mencuri. Kita mau beli duku, tanpa izin, tanpa apa, kita sudah kupas langsung dimakan. Itu mencuri, walaupun cuma satu duku. Ikhwatu iman, lanjutkan memutuskan tali atau hubungan silaturahim. Kemudian pernah sumpah palsu atau memfitnah, pernah minum khamr, judi dan berbuat zina, dan kemudian tidak mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Nah, tidak mentaati ini kadang-kadang banyak yang kita tidak sadar. Tidak sadar kita telah melanggar aturan Allah, melanggar aturan Rasul. Contoh, kita beli es pinggir jalan, es kelapa, langsung tenggak minum sambil berdiri. Itu aturan Rasulullah, kita langgar. Kita beli pisang goreng langsung dimakan sambil berdiri, nah itu sudah melanggar itu. Kita tidak sadar itu bahwa kita telah berbuat dosa. Nah, dosa-dosa kecil seperti itulah yang sering kita lakukan secara sadar atau secara tidak sadar, dan kita menganggap remeh hal-hal kecil seperti itu. Kita menganggap remeh ngambil duku satu, dicobain langsung dimakan tanpa izin.
Dan itulah kebanyakan seperti itu. Dia merasa aman-aman aja. Berikutnya, di antara dosa-dosa tadi yang jumlahnya sebenarnya lebih banyak dari itu cuma sekedar contoh. Ada dosa yang besar seperti syirik, menyekutukan Allah. Bahkan syirik ini dosa terbesar yang tidak diampuni. Dosa besar yang tidak diampuni. Berperilaku munafik adalah dosa besar. Dan munafik ini tempatnya di neraka, paling bawah di keraknya neraka. Padahal kadang-kadang kita suka munafik juga ya. Hari ini ngomong apa, besok ngomong apa lagi, munafik. Mungkin walaupun ada munafik itu munafik besar, ada munafik kecil ya, yang tidak menggugurkan iman, sekedar berbohong. Kalau kita dagang, misalnya dagang, ada orang tanya berapa sekilo, kita jualan singkong. Kilo berapa Pak? 20.000. Wah mahal amat, 15 aja. Dari sononya juga belum dapat. Nah jangan kata begitu, nggak boleh aja. Padahal mungkin dari sononya sudah dapat 15, dia sudah untung 5.000. Coba kadang-kadang basa-basi, dari sononya juga belum dapat. Nggak usah ngomong kayak gitulah. Nggak boleh aja, belum bisa. Jadi jangan kita membohongi orang dengan motif bahwa kita ingin mendapat untung yang besar. Modalnya juga belum dapat, gitu kan. Munafik. Tidak mentaati perintah Allah bisa termasuk dosa besar dan bisa termasuk dosa paling besar. Kok paling besar? Ya, jika ayat larangan Allah yang dilanggar banyak, tidak cuma satu. Seorang bisa melanggar sekaligus dalam sebuah perbuatan 19 ayat sekaligus. Apa iya? Dah, kita nanti buktikan. Ikhwati iman, kalau kita bicara yang syirik, dosa besar yang tidak diampuni. Dalam surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Dalam ayat lain juga banyak larangan-larangan seperti itu. Mengapa dosa syirik tadi diampuni? Allah itu Tuhan pencipta dan pemilik alam semesta. Allah tidak mau jika disetarakan, jika disamakan dengan makhluk ciptaannya. Dia yang maha kuasa, yang menciptakan alam semesta dan seisinya, kok akan disetarakan dengan makhluk. Suatu iman, dalam surat An-Nisa ayat 4, ayat 48, Allah tidak mengampuni dosa akibat syirik dan dia mengampuni dosa selain syirik. Bahkan dalam surat Al-Maidah 72, orang yang berbuat syirik akan kekal di neraka. Kita simak ayatnya. Langsung saja, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni segala dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Dan siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Waktu iman rahimakumullah. Kalau saya kembali kepada rumusan Tuhan secara umum ya, jangan Tuhan secara Islam. Tuhan ialah segala sesuatu yang disembah, kepadanya kita mengabdi, kepadanya kita memohon, kepadanya kita berserah diri, kepadanya kita bergantung. Tuhan adalah segala sesuatu yang diprioritaskan, yang didahulukan, yang dipentingkan. Tuhan adalah sesuatu yang
kita takut yang ditakuti. Tuhan adalah segala sesuatu yang kepadanya kita rela berkorban. Sekarang jika rumusan Tuhan seperti itu, ini rumusan masih banyak. Tuhan segala sesuatu yang dipentingkan, yang diprioritaskan. Sekarang gini, kita lagi asik nyuci mobil. Ketika asik cuci mobil di trek siang hari, tiba-tiba dari suara sound system masjid terdengar, hayya 'alas shalah. Tinggalin mobil atau lanjut cuci mobil? Kalau melanjutkan mencuci mobil, maka dia lebih mementingkan mencuci mobil daripada panggilan Allah. Kembali kepada rumusan Tuhan. Tuhan adalah segala sesuatu yang dipentingkan, yang diprioritaskan, yang ditaati, yang ditakuti. Kita tidak takut kepada panggilan Allah, bahwa Allah nanti akan murka jika kita tidak datang. Itu termasuk kategori syirik. Kita telah lebih mementingkan lain, menduakan Allah, menomorduakan Allah, bukan menomorduakan panggilan, menomorduakan mobil. Kita menomorduakan Allah. Tanggung, lagi ngelap mobil, tanggung bentar lagi. Kalau kita menomorsatukan Allah, keimanan kita benar. Tapi kebanyakan kan begitu. Nah, intinya, kesimpulannya kita menuhankan mobil secara tidak sadar, menurut rumusan Tuhan. Kita lagi ngerokok di Samsu. Hayya 'alas shalah. Tanggung. Baru dinyalain azan, apa mau dilempar, apa diterusin ngerokoknya? Kalau kita dilempar itu rokok, berarti kita taat panggilan Allah. Kalau kita tanggung, diisep terus, maka kita telah menuhankan rokok pada saat itu. Kita lebih mementingkan rokok daripada panggilan Allah. Ini bahaya ini. Ini termasuk kategori syirik walaupun tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, tidak sampai murtad. Tapi tetap saja syirik. Walaupun kecil tetap syirik. Nah, ini bahayanya ya. Secara tidak sadar, kita tidak sadar itu lagi asik mobil begini, adzan. Tinggal tanggung, nggak ditinggal gimana? Mana mobilnya di pinggir jalan, ngalangin. Lang air ke sana sini, ember masih berantakan, nyuci mobil, ngalangin orang. Satu iman, bagaimana caranya kalau kita mau mencuci mobil, diperhitungkan waktunya, berapa lama kita butuh waktu untuk mencuci mobil. Kalau sekedar ngelap-ngelap mungkin 10 menit selesai. Tapi kalau sudah bawa selang, bawa ember, diguyur-guyur, itu bisa setengah jam. Padahal waktu duhur tinggal 10 menit lagi. Nah, ini harus dipertimbangkan kayak begitu. Lanjut. Dalam Al-Maidah 72. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, "Hei Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya adalah di neraka." Suatu iman, ini ada kaitannya dengan Natal. Natal itu kan peringatan kelahiran Tuhan Yesus.
Jadi kalau kita mengucapkan selamat Natal berarti kita meyakini, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, kita telah melanggar Al-Maidah 72. Jadi mengucapkan selamat Natal itu melanggar Al-Maidah 72. Ayat ini yang kemudian diputarbalikkan oleh Abu Janda. Dan ini buat komoditas dia. Tiap tahun menjelang Natal selalu ngomong itu lagi, kayak kaset rekaman diputar lagi. Emang modalnya itu, dia bisanya cuma itu. Dan ngomong gitu dia berharap mendapat simpati dari orang Kristen. Pada orang Kristen juga nggak minta kita ngucapin selamat Natal, enggak kan? Cuma dia aja carmuk. Berani, ngakunya dia Islam, tapi kelakuannya kayak setan kayak gitu. Ikhwatul iman rahimakumullah. Hati-hati. Kalau cuma sekedar salaman dan jangan ngomong, jangan mengucapkan. Selamat aja. Jangan ngomong selamat, jangan. Memang kadang-kadang repot ya kita berteman itu. Tapi ya lebih baik bagaimana caranya dihindarilah. Ikhwatiman rahimakumullah. Ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Allah itu punya hak atas hambanya. Hak Allah adalah hak untuk disembah. Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat. Jadi setiap umat itu ada punya Rasul masing-masing. Rasul akhir zaman adalah umatnya, adalah Muhammad SAW. Itu berlaku untuk seluruh umat sedunia. Dulu tiap umat punya Rasul masing-masing. Tiap umat punya Rasul. Di antara hak-hak Allah yang harus ditunaikan oleh manusia sebagai hambanya, hak untuk disembah, hak untuk ditaati perintahnya, hak untuk dipuji dan disanjung, hak untuk ditakuti, hak untuk dipentingkan dan didahulukan. Ini hak untuk dipentingkan ini kadang-kadang kita nggak mentingin Allah, mentingin mobil, mentingin rokok, atau mentingin hal-hal lain. Kita mau sholat maghrib, istri ngomong, ya jangan ke masjid dulu nih, tolong beli gas, lagi tanggung, lagi masak. Beli gas apa ke masjid? Dia lagi masak, gas habis, udah menjelang maghrib lagi kan. Maka belinya cuma sebelah rumah, mendingan belinya jauh, naik motor. Dilematis kadang-kadang ya. Kita sulit kadang-kadang menghindar. Kalau kita tolak, beliin gas aja nggak mau sih, kenapa sih? Ngomel deh kan. Panjang itu urusannya. Panjang urusannya. Panjang ya? Panjang. Beli gas aja nggak mau. Bentar, paling sebentar ke situ doang. Ya, tapi ini kita telah melanggar bahwa hak Allah yang kita langgar. Allah berhak untuk dipentingkan, untuk didahulukan. Allah berhak untuk ditakuti, Allah berhak untuk ditaati perintahnya. Ketika Allah panggil hayya 'alas shalah, kita tidak mentaati perintahnya itu, tidak mentaati panggilan Allah. Allah sakit hati. Allah sakit hati. Ikhwatul iman rahimakumullah. Hak untuk disembah itu hanya Allah, jangan sujud kepada selain Allah. Tapi kok ada ya orang sujud kepada selain Allah? Ya itulah faktanya. Ya. Raja Thailand sampai kayak gitunya, coba lihat. Perempuan sampai ngesot kayak gitu. Ini nggak boleh. Khotiman rahimakumullah.
Tugas manusia itu diciptakan hanya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dalam surat Abayinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Pada mereka tidak disuruh kecuali agar menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Memurnikan itu ya full taat kepada Allah, full, tidak bisa ditawar lagi, full, murni, semurni-murninya. Jadi kita harus berani mengenyampingkan hal lain selain panggilan Allah jika Allah sudah panggil. Nah, menyangkut panggilan Allah ini, bagi orang yang beriman, dia akan menempati panggilan Allah jika telah dikumandangkan azan dimanapun dia berada. Sedang naik mobil, baik sebagai supir atau sebagai penumpang, ketika Allah sudah panggil hayya 'alas sholat, cepat sholat. Lalu saya lagi nyupir Pak, bagaimana? Sholat. Karena Rasulullah pernah sholat di atas kendaraannya dengan menghadap kemana saja kendaraan itu menghadap. Kendaraan Nabi itu onta, jalannya pelan. Kenapa Nabi tidak turun berhenti dulu? Itulah pelajaran buat kita, bahwa kita ketika sedang di mobil, di kereta, di motor masuk nggak? Termasuk. Di motor ketika Allah sudah panggil sholat, saat itu juga di motor, atau di mobil, di kereta, di pesawat. Saya dengan Aka, dia menyaksikan kalau saya sholat di mobil, ketika kadang dia nyetir, kadang saya nyetir. Saya Allahu Akbar begini, dia langsung ngikutin Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nyetir sambil sholat. Nyetir sambil sholat. Saya saksinya, ya Allah, anakku sholat sambil nyetir. Suatu iman, panggilan Allah taati, penuhi dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun. Apa pentingnya kita memenuhi panggilan Allah? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi memurnikan ketaatan itu, taat dalam beribadah, ikhlas dalam beribadah, tidak mempersekutukan, dan taat melaksanakan perintahnya, taat mematuhi panggilannya. Itu memurnikan ketaatan kepada Allah, tidak bisa ditawar. Waktu iman, dosa besar itu munafik. Siapakah orang munafik itu? Dalam An-Nisa 142. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Allah aja ditipu sama orang munafik, apalagi manusia. Dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan jika mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Berdiri dengan malas. Sudah dikumandangkan qomat, qad qamatis sholat, qad qamatis sholat. Masih duduk aja asik. Bukannya cepat berdiri. Nah, duduk tidak segera berdiri ketika qomat dikumandangkan termasuk kategori ini. Malas berdiri. Sudah dipanggil azan tidak segera ke masjid, termasuk kategori ini. Sudah dikumandangkan azan, kedengaran azannya, kita tidak segera ke masjid, termasuk kategori ini. Malas untuk sholat. Bukan tidak sholat, dia sholat, tapi nanti. Khotu iman ini bisa termasuk kategori munafik berdasarkan An-Nisa 142.
Dan tidaklah mereka menyebut Allah atau berzikir kecuali sedikit. Berzikir sedikit itu juga termasuk kategori munafik. Malas berzikir, suka berzikir cuma sedikit zikirnya. Jadi ternyata munafik itu merembet kemana-mana. Suatu iman, ada 4 karakter orang munafik berdasarkan surat An-Nisa 142. Dari ayat ini kita simpulkan 4 karakter orang munafik. Yang pertama adalah menipu Allah. Yang kedua, malas sholat, tidak segera berdiri ketika sudah dipanggil, sudah qomat tidak segera berdiri. Atau kalau sholat begini nyender ke tembok, termasuk kategori malas. Itu termasuk munafik. Kemudian suka ria. Kali nyumbang ke masjid pengen diumumin namanya, ria. Kemudian malas berzikir. Berzikir ala kadarnya, astagfirullahaladzim, langsung kabur. Malas. Jadi ternyata munafik itu tidak cuma berbohong ya, malas berzikir pun berdasarkan surat An-Nisa tadi bisa terjerumus ke dalam perbuatan munafik. Seperti iman. Sementara itu ciri orang munafik apabila berbicara dusta, apabila berjanji ingkar, apabila diberi amanah hianat, apabila berselisih melampaui. Ini ciri. Yang tadi karakter. Ciri dengan karakter beda ya. Karakter itu lebih menyangkut kepada kelakuan. Kalau ciri kan suka bohong, memang tanda itu. Kalau karakter menyangkut kelakuan, sifat ya. Beda dengan dusta. Khotiman rahimakumullah. Ada sekelompok orang munafik lagi kumpul-kumpul. Di situ kita bisa lihat ada Habib Kribo. Yang di ujung kita bisa lihat ada Abu Janda. Jadi grup kelompok munafik. Pemimpin yang beriman dan bertakwa serta pemimpin yang berilmu tidak memelihara basar itu nggak ternak. Tapi ini diternak oleh pemimpin yang nggak pede. Untuk menutupi kekurangannya dia ternak bang. Anies kan nggak ternak basar ya, nggak punya kan? Dia tapi si Nganu udah kenal si Nganu ya. Si Nganu baru kumpul segitu tuh, lagi makan-makan minum ya. Pemimpin yang beriman, bertakwa, dia tidak mau memelihara itu. Karena apa yang dilakukan oleh mereka itu, kerjaannya kan cuma memfitnah, mengadu domba, menuduh hal-hal yang tidak-tidak, ya. Udah nggak ada lagi. Memang untuk itu dia dibayar. Pernah dalam sebuah chatting yang kemudian bocor, dia nagih bayaran. Mana udah kerja, udah ngebohongin, udah nipu, udah memfitnah ulama, itu dosa besar. Tapi mana honor gue belum dikasih. Gue bela-belain fitnah ulama, berani ngomong kayak gitu. Nagih, honornya belum dikasih. Padahal dia udah merasa bekerja. Jadi kebongkar deh, kebongkar. Itu dimuat di medsos. Khotu iman. Kaum munafik itu jenazahnya haram disolatkan. Janganlah kamu sekali-kali menyolatkan jenazah seorang yang mati di antara mereka. Di antara mereka yang tadi kumpul. Dan jangan kamu berdiri atau berdoa di atas kuburnya,
Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ikhwatu iman, di antara ciri munafik itu yang 4 tadi, yang pertama kan dusta, bohong. Jadi kalau dia baca syahadat kan berarti syahadatnya bohong ya. Kalau bohong berarti syahadatnya sah enggak? Berarti syahadatnya dusta kan? Artinya seandainya dia masuk Islam baca syahadatnya sah enggak? Jika tidak sah maka berarti dia tetap kafir. Kesimpulannya munafik itu kafir terselubung. Ya terselubung ya kafir. Banyak orang-orang kafir yang kemudian karena mau nikah, bersyahadat, masuk Islam itu masuk Islamnya modus, motif. Bukan karena ikhlas ingin memeluk Islam, karena mau kawin. Dan itu banyakan munafik. Udah Islam, udah dapat perempuannya, udah dinikah, tapi kemudian dia pertamanya sholat, carmuk mertua, ya kan? Carmuk dulu, udah nikah, udah punya anak, mulai dia tinggalkan dan mulai dia masuk ke gereja lagi. Udah, anaknya, istrinya diajak masuk juga ke gereja. Ini sudah banyak korbannya. Motif, karena memang ada program seperti itu. Program menghamili kaum wanita muslim. Dihamili dulu, nanti kan terpaksa dikawinin sama bapaknya, disuruh tanggung jawab. Makanya kalau kita punya anak perempuan, usahakan janganlah bergaul dengan orang-orang yang tidak seiman, karena bisa-bisa terlena nanti. Ikhwatu iman rahimakumullah. Jenazahnya haram disolatkan. Andaikan kita memaksa akan menyolatkan jenazah, itu jenazahnya masjid saja tidak mau menerima. Coba itu lihat, itu keranda muter-muter nggak bisa dimasukkan ke masjid, jadi gotong sana muter lagi, nggak nyampe-nyampe ke masjid. Warga setempat berusaha menyolatkan orang munafik itu, tetapi ternyata masjid menolak. Luar biasa ini. Muter aja itu, muter, nanti balik lagi. Terusnya begitu. Tetangga mungkin karena nggak enak atau gimana berusaha mau menyolatkan orang munafik itu, tetapi masjid tidak bisa dibohongin. Ya, ternyata ada juga masjid yang sampai seperti itu. Nah, artinya itu masjid luar biasa itu. Dan ini bukan munafik enteng-enteng ini kalau sampai kayak begitu. Sampai masjid aja nggak sudi kan. Muter aja. Tuh muter lagi. Kasihan yang mikul. Kita lanjutkan. Allah Ta'ala menyatakan bahwa orang munafik itu akan kekal di neraka, bahkan di paling bawah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan paling bawah di neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat penolong bagi mereka. Tidak ada yang bisa menolong dia di neraka paling bawah. Buat iman, tidak mentaati perintah Allah bisa menjadi dosa yang paling besar jika ayat-ayat perintah Allah itu yang dilanggar, yang dicuekin, yang ditentang banyak. Bahkan dampaknya besar sekali. Dampaknya besar.
Karena banyaknya ayat atau larangan Allah yang tidak ditaati, maka dosanya jadi akumulasi ya. Andaikan satu ayat satu dosa, kalau dia yang langgar sekaligus 19 ayat, kan menjadi 19 dosanya. Waktu iman ibarat pepatah, sedikit-sedikit lama-lama menjadi kecil-kecil satu. Tapi kalau sekaligus banyak jadi gede juga. Nah, contohnya nih, larangan berzina itu ayatnya 5. Larangan minuman keras itu ayatnya 3. Larangan makan babi itu ayatnya ada 4. Sebagian besar umat Islam walaupun dia tidak sholat, gak berani itu makan daging babi. Biar dia preman ya, tukang malakin, tapi dia masih KTP-nya masih ngaku Islam, gak mau makan babi. Nenggak suka, tapi makan babi gak mau dia. Yakin itu. Nah, itu ya. Jadi melanggar makan babi terkena 4 pasal, 4 ayat. Melanggar minuman keras 3 ayat, melanggar berzina 5 ayat. Tapi melanggar dalam aturan memilih pemimpin ayatnya 19. Inilah yang saya katakan dosa paling besar itu. Sekali dia melanggar 19 terlampaui. 19 sekaligus. Nah, begitu banyak ayat yang melarang kita memilih pemimpin orang yang tidak beriman, termasuk orang munafik atau orang yang keimanannya tidak baik. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat perhatian dalam masalah ini. Karena banyaknya ayat itu dan bahaya atau dampak yang ditimbulkan cukup besar, maka kesalahan dalam memilih pemimpin adalah dosa paling besar. Ini udah mau mendekat 24 nih. Hati-hati. Kesalahan memilih pemimpin. Ini kesalahan kita sudah salah ini. Harusnya ada taubat nasional kalau mereka sadar. Tapi yang kumpulan orang munafik kayak gitu kan, mana mau dia. Dia kan berat buat dia. Itu penghasilannya di situ. Boro-boro tobat ya berhenti mereka dari situ, hilang penghasilan. Khotiman rahimakumullah. Sebagai orang beriman, maka jangan pernah kita mendustakan ayat Allah. Tidak mentaati 19 ayat larangan itu berarti kita mendustakan ayat Allah. Kenapa? Orang yang mendustakan ayat Allah maka sia-sialah amal ibadahnya. Walaupun mereka beribadah terus-menerus, tetapi Allah Ta'ala tidak akan membalas amal ibadahnya itu. Wah, ini berat ternyata ya. Tadi mereka kumpul-kumpul, yang tadi kumpul-kumpul, di antara mereka kan ada yang melakukan sholat juga kan. Dalam partai-partai yang memusuhi Islam juga banyak yang ngaku ustadz, pakai jilbab, semua kan kelihatan. Tapi kalau dia termasuk kategori ini, amal ibadahnya sia-sia. Mendukung partai yang tidak memilih pemimpin yang beriman, termasuk kecipratan dosa melanggar 19 ayat tadi, yang dampaknya cukup besar. Apa dampaknya? Orang yang mendustakan ayat Allah maka sia-sialah amal perbuatan mereka. Al-A'raf 147. Sia-sia. Dia sholat sia-sia, dia zakat, dia menunaikan ibadah haji. Apa
Dosa terbesar manusia itu ya dosa terbesar ya tadi kesalahan dalam memilih pemimpin. Dalam acara pemilu, pilpres, pilkada, maka surat suara yang kita coblos di bilik suara itu akan menjadi saksi kita di akhirat. Apa yang kita pilih, kita coblos itu, surat suara itu akan jadi saksi sampai di akhirat. Hati-hati. Apa bahayanya? Apa dampaknya jika kita salah memilih pemimpin? Dalam masalah itu Allah menjawab, walang tarda angka Yahud walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasoro itu selamanya tidak suka kepada kamu sehingga kamu mengikuti kemauan mereka. Kita maunya kita murtad. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itu adalah petunjuk yang benar. Ikhwati iman, melalui ayat ini Allah telah menginformasikan kepada kita umat Islam yang beriman bahwa jika kita memilih pemimpin orang yang tidak beriman atau orang kafir, maka kita akan dimurtadkan oleh dia. Kita akan dimurtadkan. Ini ada seorang Nasoro yang membuat tulisan di medsos namanya Santi. Kata dia dalam tulisannya itu, tingkat keimanan seorang Nasrani dengan seorang Muslim itu lebih baik seorang Nasrani. Buktinya, saya seorang Nasrani, saya berkewajiban memilih Ahok karena pastor memerintahkan kaumnya untuk memilih Ahok. Kalau seorang Muslim, sudah diperintahkan kitabnya memilih calon pemimpin seorang Muslim, tetap aja pilih Ahok. Puji Tuhan, terima kasih Pak Ahok, engkau telah berhasil memurtadkan banyak Muslim. Dia tahu itu. Dia Nasrani tapi dia tahu Muslim milih Ahok murtad. Dia tahu. Berani nulis di medsos. Santi Anggoro. Mudah-mudahan yang hari di sini tidak ada ya. Kalau merasa cepat-cepat baca syahadat, murtad, cepat-cepat baca syahadat sebelum malaikat maut menjemput. Kalau menjemput udah repot deh, nggak bisa balik lagi. Jemputannya berat, nggak bisa balik lagi. Kedua, pemimpin yang beriman, pemimpin yang tidak beriman akan menyesatkan rakyatnya. Ini kata Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 67. Mereka berkata, ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin kami dan para pejabat kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Rakyatnya menyesal, tapi menyesalnya sudah di akhirat. Mereka yang sudah terlanjur mengikuti pemimpin, kalau dia pemimpin kita itu kan ngakunya beriman, kemana-mana pengen jadi imam kalau sholat gitu, maunya jadi imam. Tapi ketika di Pakistan ditolak keinginannya, dari tim Depul sudah kasak-kusuk biar Pak Jokowi bisa jadi imam. Tapi mereka sudah tahu kemampuannya. Orang jekos kok pengen jadi imam. Gitulah kita kalau pakai bahasa Jawa. Enggak becus. Seperti iman. Kalau dia seorang imam, nggak mungkin lah Lebaran yang lalu dia menganjurkan kepada kaum muslimin makan bipang, babi panggang. Katanya imam, tapi nganjurkan jamaahnya makan babi panggang. Oh, wong edan apa? Kok bisa ya?
Dia ngakunya imam, pengen selalu jadi imam, tapi waktu lebaran tega-teganya dia ngomong suruh makan bipang. Itu dalam rangka promosi bipang atau ada motif lain? Nggak tahu saya itu maksudnya apa. Kok kenapa harus ngomong gitu? Mau diem aja kenapa sih? Tapi itulah faktanya. Faktanya maksudnya apa? Disitulah Allah membongkar siapa sebenarnya dia. Kalau dia seorang imam yang sejati, mana ada imam yang sejati menyuruh jamaahnya makan bipang. Nah, ini Allah membongkar. Jadi dia menelanjangi dirinya sendiri, membongkar siapa sebenarnya dia sendiri yang ngomong. Kualitas ucapan itu menunjukkan kualitas pribadinya. Khotiman rahimakumullah. Yang ketiga, bahwa kesalahan memilih pemimpin akan menimbulkan kerusakan di berbagai sektor, di darat dan di laut. Dalam surat Ar-Rum 41, telah banyak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Apa akibat perbuatan? Akibat salah memilih pemimpin itu ya kayak gitu. Katanya Indosat mau dibeli, boro-boro dibeli. Sekian triliun udah di kantong saya, mana buktinya? Semua di darat, di laut rusak. Di laut dibikin, diuruk, dan disitulah akan menampung TKA Cina. Masuk ke situ aja, ninggal KTP seolah-olah kayak masuk ke luar negeri. Ke luar negeri. Ada informasi katanya pakai paspor. Masa masuk di wilayah RI masih pakai paspor. Inilah informasi ini Allah sampaikan 14 abad yang lalu. Kalau kita memilih pemimpin yang tidak tepat, dia akan merusak, dan kerusakannya itu terjadi di daratan dan di lautan. Ar-Rum 41. Waktu iman, betapa besar akibat dari salah memimpin. Kesalahan yang 4, rakyat yang telah disesatkan oleh pimpinannya itu, pada akhirnya rakyat akan menyesal dan mengutuk pimpinannya tersebut. Ya Tuhan kami, timpakanlah azab 2 kali lipat dan kutuklah mereka, para pemimpin kami, dengan kutukan yang besar. Rakyatnya akan mengutuk semua di akhirat nanti. Biar mereka panen kutukan. Khotiman rahimakumullah, dengan berbagai kesalahan atau dosa yang kita lakukan, maka kita dianjurkan untuk bertobat. Apa keuntungannya bertobat? Di antara keutamaan, keuntungan, hikmah, istighfar dan bertobat adalah Allah akan mengampuni semua dosa. Apa iya? Nah, ini Allah yang informasikan surat Az-Zumar 53. Katakanlah, hei hamba-hambaku yang melampaui batas. Melampaui batas itu ya berbuat hal-hal yang menimbulkan dosa dan kerusakan. Melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, dan sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Waktu iman, Allah itu sangat sayang kepada hambanya. Allah akan mengampuni. Jika kita serius bertaubat, insya Allah Allah akan mengampuni. Khotiman rahimakumullah. Jadi rahmat Allah itu diberikan kepada orang-orang yang dipilih.
orang-orang yang dia kehendaki, di antaranya dialah. Yang kedua, keutamaan istighfar atau bertobat tidak akan diazab. Dalam surat Al-Anfal 33, sekali-kali Allah tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah Allah mengazab mereka sedang mereka meminta ampun kepada Allah. Jadi istighfar, bertobat, janji Allah tidak akan diazab. Ini kalau kita merasa punya dosa, segera istighfar dan bertobat, insya Allah akan dibebaskan dari azab. Yang ketiga, keutamaan istighfar dan bertobat, Allah akan memberikan rahmat dan Allah akan kabulkan doanya. Dalam surat Hud ayat 61, karena itu mohonlah ampun, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Allah berikan rahmat dan Allah kabulkan doa-doanya jika kita bertobat. Bertobatlah pada Allah, mumpung Allah masih berikan kesempatan kepada kita. Allah masih berikan kesehatan, Allah masih berikan kemampuan kita, Allah masih berikan bahwa kita ini masih sadar tidak dalam keadaan koma. Iman. Yang keempat, keutamaan istighfar dan bertobat akan dimudahkan segala urusannya. Rasulullah bersabda, siapa yang banyak membaca istighfar, Allah akan lapangkan kesusahannya, mengeluarkan dari kesempitan, memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Istighfar dan bertobat, maka sebanyak-banyaknya baca istighfar. Bagaimana Rasulullah baca istighfar sehari minimal tidak kurang dari 100. Bagaimana istighfarnya Nabi? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Mohon ampun dan bertobat. Ya Allah, ampunilah aku dan aku bertobat kepada Engkau. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. 100 kali paling tidak diusahakan. Jadi dimudahkan segala urusannya. Yang kelima, akan diampuni dosanya dan ditempatkan di surga. Mereka itu balasannya adalah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Mendapat ampunan dari Allah, bahkan ditempatkan di surga jika bertobat dan membaca istighfar. Khotiman, beberapa contoh negara muslim, negara kafir tapi wali kotanya muslim. Kita mayoritas muslim dipimpin oleh yang muslimnya tidak jelas. Ngakunya muslim, tapi muslimnya tidak jelas. Khotiman, jam terus berputar, waktu terus berjalan tanpa bisa dicegah. Sisa usia kita terus berkurang. Tunaikan sholat sebelum terlambat, cepat bertobat sebelum ada datang menjemput. Kita tidak tahu, Allah sudah tentukan waktu, Allah sudah tetapkan ajal kita. Roh kita dimasukkan ke dalam janin ketika janin itu berusia 120 hari, 3 bulan, 4 bulan, 120 hari. Roh dimasukkan, pada saat itu sudah dicatat tanggal kematiannya. Allah sudah tentukan kematiannya. Sehingga dalam berbagai ayat Allah sudah informasikan bahwa Allah tidak akan menangguhkan kematian. Allah tidak akan memperpanjang umur. Allah tidak akan mempercepat kematian. Allah tidak akan mengubah kematian itu yang sudah ditentukannya.
Sehingga apabila ada orang meninggal, jangan pernah bertanya sakit apa, kenapa. Allah sudah tentukan, kontraknya habis, titik. Tapi kita gatel aja mulutnya, mesti pengen tanya, kenapa? Kemarin masih ketemu. Suatu iman bahwa kematian sudah ditentukan oleh Allah yang Maha Kuasa. Allah tidak akan ingkar janjinya. Sebagai terakhir kita simpulkan bahwa dosa besar yang tidak diampuni adalah syirik. Kemudian munafik, orang yang mengaku beriman padahal membenci Islam dan mendustakan ayat-ayat Allah, termasuk kategori dosa besar sehingga ditempatkan di neraka paling bawah, orang munafik. Yang ketiga, seorang muslim yang mendustakan ayat-ayat Allah, amal ibadahnya sia-sia dan tidak dihitung, tidak dinilai oleh Allah. Jangan mendustakan ayat Allah. Kita mengaku beriman, jangan dustakan ayat Allah. Ketika Allah panggil, cepat penuhi panggilan Allah itu, agar kita tidak termasuk kategori orang yang mendustakan ayat Allah. Yang mendustakan panggilan Allah, dipanggil dengan teriak-teriak, ya Allah sholat, ya Allah sholat. Usahakan kita bisa sholat dimanapun saja berada. Mengingat ayat yang didustakan cukup banyak dan dampak mudarat yang ditimbulkan cukup besar bagi agama, rakyat, dan bangsa, maka kesalahan dalam memilih pemimpin adalah merupakan dosa terbesar manusia. Suatu iman, demikianlah, semoga Allah melimpahkan taufik hidayah dan rezeki serta kesehatan kepada kita, agar kita dapat istiqomah dalam iman dan Islam, dalam melaksanakan tugas kita sebagai hamba, beribadah, mengabdi hanya kepada Allah, dan agar Allah memberi kesempatan kepada kita bisa bertobat sebelum wafat, dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah yakin ya rahman rahim Muhammad. Mudah yakin ya rahman rahim Muhammad. Mudah yakin ya rahman rahim Muhammad. Hakim Fatihah. Usul Fatihah. Karena Fatihah. Ya Fatihah. Ya man bi'amdihi yurja'an. اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم في السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Kami mohon maaf bila kurang kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.